Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mengingat tentang sejarah bahwa iblis merupakan suatu makhluk yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongan yang dia miliki. Sehingga dalam suatu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah berkata kepada Muhammad, dan ingat olehmu wahai Muhammad, ketika kami katakan bagi malaikat sujud oleh kalian bagi Nabi Adam alaihissalam tuassalam, maka pada saat itu para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam tuassalam, illa iblis, kecuali makhluk yang tidak mau sujud adalah iblis. Iblis bukan saja tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam tuassalam, aba wastakbar, dia enggan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam tuassalam, wastakbar, dan dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, karena dua perkara itu, dan adalah iblis termasuk daripada golongan-golongan orang kafir. Maka di sini kita pahami bersama bahwasanya kehidupan kita bila disusup oleh iblis, maka kita termasuk golongan-golongan yang akan mendapati neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari iblis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai iblis di hadapan Rasul, maka pada saat itu Rasulullah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, dalam agenda apa engkau datang kepadaku wahai iblis? Untuk apa engkau datang kepadaku wahai iblis?" Maka pada saat itu iblis berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu wahai Rasul karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruhku untuk datang kepadamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku." Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai iblis, kalau memang itu tujuanmu datang ke sini, Allah yang suruh untuk menjawab pertanyaan yang akan kutanyakan kepadamu, maka aku akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan." Yang pertama kata Rasulullah, "Wahai iblis, siapa yang akan menjadi temanmu di dunia ini? Siapa teman-temanmu di dunia ini wahai iblis?" Maka pada saat itu iblis menjawab, "Yang akan menjadi temanku wahai Rasulullah adalah 10 kelompok manusia." Maka pada saat itu iblis pun berkata, "Yang pertama wahai Rasul, yang akan menjadi temanku adalah hakimud dhair, para pemimpin-pemimpin yang zalim, para hakim-hakim yang zalim, para hakim-hakim yang memutuskan suatu perkara bukan dengan ilmu yang dia miliki, tetapi dia memutuskan sesuatu perkara dengan uang yang dikasih oleh orang lain, amplop yang dikasih oleh orang lain, dengan sogokan yang dikasih oleh orang lain." Yang kedua kata iblis kepada Rasulullah, yang akan menjadi temanku adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, orang kaya yang merasa bangga dengan harta yang dia miliki. Tak kala dia memiliki rumah yang besar, dia hinakan orang yang tidak memiliki rumah. Tak kala dia memiliki mobil yang cukup indah, dia hinakan orang yang tidak punya mobil. Dalam artian, kekayaan yang dia miliki menyebabkan dia sombong kepada dirinya, sombong kepada orang lain, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi temanku kata iblis. Yang ketiga yang akan menjadi temanku wahai Rasulullah adalah tajirun khain, para pedagang-pedagang yang berkhianat, para penjual beli yang selalu ada tipuan dalam jual beli tersebut. Dia beli suatu barang dengan modal 10.000, dia jual 20.000. Tak kala diminta oleh orang 18.000, dia mengatakan,
Kalau 18.000 tidak bisa saya kasih karena modal saya adalah 15.000. Maka ingat, yang 5.000 itu adalah haram. Yang 5.000 itu adalah haram untuk dimakan. Yang keempat, kata iblis kepada Rasul, yang akan menjadi temanku adalah syaribul khamar, para peminum-peminum khamar, para peminum-peminum barang yang memabukkan. Maka termasuk dalam perkara tersebut adalah narkoba, termasuk dalam perkara tersebut adalah ganja, termasuk dalam perkara tersebut setiap minuman dan makanan-makanan yang memabukkan, yang membuat hilang akal seseorang tersebut, termasuk dalam godaan syaitan. Yang kelima, kata iblis kepada Rasul, wahai Rasulullah, yang akan menjadi temanku adalah Al-Fattan. Siapa Al-Fattan itu? Al-Fattan adalah tukang fitnah. Tukang fitnah, orang-orang yang suka membalikkan fakta. Fakta yang sebenarnya dibalikkan, tujuan untuk menghinakan orang lain. Para pendemo-pendemo bayaran yang perbuatannya hanya untuk memfitnah masyarakat. Para pemimpin-pemimpin yang suka memfitnah masyarakat. Ini termasuk dalam kata-kata Al-Fattan. Yang keenam, kata iblis, yang akan menjadi temanku adalah sahibur riya. Orang yang mempunyai penyakit riya. Kemudian yang ketujuh, kata iblis kepada Rasul, yang akan menjadi temanku adalah akilul malul yatim. Orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Ingat, bagi kita selaku pengurus anak yatim, para panitia-panitia anak yatim, ingat, memang perbuatan kita kadang-kadang tidak tahu oleh orang sekampung. Memang perbuatan kita tidak diketahui oleh orang lain apa yang kita kerjakan. Tapi ingat, sedikit ataupun banyak yang kita ambil, semua itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu pun ucapan yang kita keluarkan di dunia ini, tidak sesuatu pun perbuatan yang kita laksanakan di dunia ini, kecuali perbuatan tersebut, ucapan tersebut dicatat oleh para malaikat. Maka ingat, jangan sampai kita kerjakan hal-hal yang membuat kita sengsara hidup. Kemudian yang kedelapan, kata iblis kepada Rasulullah, al-mutawahhinu bis-shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang termasuk dalam golongan-golongan yang akan jadi teman iblis. Yang kesembilan, kata iblis kepada Rasulullah, mani'uz zakah, orang-orang yang meninggalkan zakah, orang-orang yang ingkar terhadap zakat, orang-orang yang mengelak bagaimana cara agar tidak terkena zakat. Yang ke-10, kata iblis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatilul amal, orang yang panjang angan-angan, panjang cita-cita, padahal umurnya sudah mencapai 50 tahun ke atas, tapi angan-angannya ingin mencapai suatu yang tidak mungkin terjadi. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga saja apa yang kita sampaikan menjadi nasihat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.